Jadi lu tuh sekarang kan kerja di Adidas, Iya, pabrik sepatu. sepatu. Ya. Nah, itu prosesnya itu hasil produksi di tempat lu kerja, Bang. Sepatunya itu dijualnya itu ke keluar ya, Bang? Luar Apa semua, gimana? luar. Semua. Jadi kita tuh khusus ekspor, Bang. Khusus ekspor. Satu hari itu memang target itu 15.000 sampai 20.000 pasang di satu hari. Pabrik lu itu. Iya, satu hari. Itu Kita langsung jadi, Bang. Jadi, Bang, karena memang kan suplai material sepatu itu kan terdiri dari beberapa komponen. Komponen itu enggak pabrik satu itu yang mengerjakan semua, enggak. Contoh misalkan alas kaki bawah itu pabrik yang berbeda, jadi dia suplai ke kita. Nah, nanti sebenarnya kalau pabrik sepatu yang benar-benar mengeluarkan sepatu jadi itu hanya perakitan, Bang, sebenarnya. Produksinya itu dia merakit. Jadi jadi alas kaki bawah dengan pylonnya dilem, dirakit, nanti mulai dari upper dirakit, dijahit gitu kan. Sampai benar-benar jadi sepatu nih, tali, dipasang tali begitu kan. Jadi sebenarnya kalau di Adidas sendiri dia membutuhkan banyak supplier, Bang. Tali sepatu dia ada suppliernya yang kerjasama sama mereka. Maksudnya pabrik lain? Iya, ya memang kontrak pabrik itu dengan perusahaan perakitan pabrik ini. Gitu. Oh, jadi perusahaan lu tuh ngegabungin elemen-elemen sepatu? Iya. Biasanya yang punya itu masih keterkaitan, Bang. Iya. Contoh, misalkan kalau kayak tempat saya bekerja ini investor besarnya Taiwan. Taiwan ya. Ini dia suplai tali sepatu nih ke tempat saya bekerja. Kita telusuri nih bosnya yang punya siapa? Ya Taiwan juga, Bang. Ya mungkin masih rekanan mereka juga, partner bisnisnya gitu. Mungkin itu juga kan yang membuat semakin banyaknya buka lapangan pekerjaan, Bang, sebenarnya gitu. Jadi khusus ekspor ya? Ya, nah, ekspornya itu kemana aja, Bang? Macam-macam, Bang. Mulai dari kalau Adidas sendiri kan memang pemilik Adidas itu kan Jerman ya, Bang. Nah. Terutama kita suplai besarnya pasti jelas ke kandang sendiri, ke Jerman. Jerman, mulai dari Amerika, ke Inggris, ya macam-macam, Bang. Ke negara Eropa itu banyak. Apalagi kalau memang pas Piala Dunia ya, itu kita banjir lemburan, Bang. Karena target itu kan misalkan sepatu soccer nih, Bang. Target untuk dipakai Piala Dunia sekian ribu pasang misalkan. Karena kalau di Adidas tuh sistemnya PO. Jadi kita tuh bulan ini kan bulan 7 ini udah mau akhir. Kita udah ada PO 1 bulan penuh untuk bulan 8, Bang. Oh. Begitu. Jadi 1 bulan ini sekian ratus ribu PO buat kita nih, pabrik ini harus jadi sepatu. Terdiri dari merek sepatu ini sekian ribu, sepatu ini yang merek ini sekian ribu begitu. PO-nya udah ada semua, Bang. Jadi kalau khusus ekspor berarti gini, Bang. Misalkan kan di kita juga kan ada pemain bola ya, Bang ya? Ya. Pakai juga mungkin ada yang pakai Adidas. Ya. Nah, itu barangnya berarti dia impor dong. Ada mungkin yang impor, tapi juga kalau udah kelasnya tim sepak bola ya, Bang, yang besar ya. Kayak dulu itu teman-teman mungkin kalau yang di sekitaran Tangerang itu tahu waktu Persikota dipegang sama Prilly. Boleh dicek itu Prilly pernah kunjungan ke Panarup, pabrik sepatu Adidas tuh yang di Panarup ya, yang di Pasar Baru. Dia itu ini, Bang, mau kerjasama sepatu bola nih Adidas dari Panarup untuk timnya begitu. Itu bisa mungkin kebijakan dari Adidasnya ya untuk misalkan supply nih khusus buat klub sekian. Cuman kalau untuk jual perorangan nggak bisa, Bang. Contoh nih, saya punya uang nih, walaupun saya kerja di situ, di saat hari libur saya misalkan mau beli dong sepatu dari pabrikan ini, itu nggak bisa, Bang. Nggak, maksudnya iya nggak bisa begitu ya? Nggak bisa. Nggak, maksudnya misalkan saya nih pemain bola nih, Bang, pengen beli sepatu Adidas yang ori. Iya. Berarti belinya maksudnya belinya itu berarti barang jadi dari luar. Macam-macam, Bang. Kalau Adidas itu kan sebenarnya di tiap negara itu dia ada produksinya sendiri, Bang. Made in China ada, made in Vietnam ada. Jadi kalau kita lihat di mall-mall sepatu Adidas itu sebenarnya itu dari mana tuh? Kita lihat tag lidahnya aja. Tag itu kan identitas sepatunya ya, Bang. Mulai dari ukuran, size-nya gitu kan. Ada di situ semua negaranya dari mana itu ada, Bang. Contoh yang paling atas itu biasanya logonya made in mana? Made in China, made in Vietnam, made in Indonesia. Kodenya ada. Yang paling bagus made in Indonesia.
Sejauh ini kalau waktu Piala Dunia yang terakhir itu dari penyelenggara FIFA-nya itu menyatakan produk Indonesia itu top kalau untuk soccer. Paling bagus ya. Ya, karena kalau untuk di negara kayak Vietnam, Cina itu kualitas masih kalah dari kita, Bang. Kita masih unggul gitu. Itu biasanya yang membedakannya dari apanya, Bang? Dari kualitas, Bang, jelas. Kalau bahan mungkin ya, kalau bahan dari material sepatu itu hampir sama ya. Mungkin di kualitas sih sebenarnya. Dari kualitas, mulai dari mungkin sepatu ini kan penjahitan, penjahitan, komponen-komponennya gitu kan. Terus terutama memang kalau sepatu itu di lemnya sih, Bang. Lem ya? Iya, sepatu itu pasti jentiknya orang itu mengatakan kualitas bagus atau enggak itu adanya di lem menurut saya. Karena sepatu itu masih terus bisa kita pakai sampai hancur kalau lemnya masih ngerekat. Kalau lemnya udah nggak ini, sepatunya juga kulit asli juga nggak bisa dipakai, Bang. Kita mau rekatin lagi pakai lem Aibon juga percuma. Nanti kita tendangin bola tuh bisa belah dua sepatunya. Iya. Begitu ya teman-teman ya. Sehari berapa? Target? Sehari itu 15.000 sampai 20.000. Sehari ya? Iya. Luar biasa. 15.000 pasang? Iya. Karyawannya berapa itu, Bang? Kita kalau di tempat lo kerja? Kalau di saya tuh sedikit, Bang, karena memang kita kan udah banyak ordernya itu dialihkan ke Jawa ya. Masih satu grup dengan kita, cuman pabriknya buka lagi. Kalau untuk di kita sekitar 2.000 sekarang. 2.000 ya. Kalau untuk yang di Jawa Tengah itu 2.000 mah banyak, Bang. Banyak. Kalau yang di benar-benar induk pusatnya yang di Brebes Jawa Tengah itu sampai 20.000. 20.000 itu baru satu tempatnya, Bang. Anak cabangnya di sana, 2 lagi di sana. Satu tempat itu 20.000. 20.000, Bang. Gedungnya ya sekitar berapa hektar lah gitu. Luar biasa ya. 20.000. Taiwan itu. Taiwan, Bang. Taiwan. Gila ya. Itu dari sepatu doang, teman-teman. Itu dari sepatu. Makanya kira-kira produk lokal ada nggak sih, Bang, yang bisa nyaingin ini? Produk lokal. Sebenarnya sekarang udah mulai bermunculan, Bang. Kalau dulu awal yang menyaingi sepatu ya, yang produk lokal mungkin kualitas oke lah gitu. Mulai dikenal sama masyarakat tuh Piero dulu. Piero. Mungkin Abang pernah dengar, pernah lihat lah, pernah pakai. Piero itu salah satu produk lokal Indonesia ya? Yang memang kualitas sepatunya sih bagus juga, Bang. Cuma memang kelas dia kan hanya di Indonesia gitu. Oh, enggak. Dia target pasarnya dia hanya di Indonesia. Dia belum bisa ekspor keluar. Masih ada nggak sih itu? Ada, Pak, masih ada. Jarang dengar tapi. Piero. Saya pun ada di rumah gitu, pakai. Saya memang kerjanya di sepatu gitu kan. Oh, mau pakai produk ini nih, awet apa enggak ya? Ternyata bagus juga sih produknya, Bang. Banyak sih, Bang. Kalau sekarang tuh produk-produk lokal yang menyaingi banyak. Cuman memang mungkin kendala mereka itu untuk memperkenalkannya ke negara-negara luar tuh ya mungkin apakah terkendala atau butuh waktu. Sebenarnya kalau memang untuk yang mendunia mah ya Nike dengan Adidas, Bang. Adidas. Nggak ada lagi. Baru ngikut tuh yang di bawahnya kayak Puma, terus Puma mana? Produk mana? Puma itu luar juga, Bang. Luar. Puma Amerika, luar, New Balance ya Amerika. New Balance. Kalau Adidas kan Jerman, kalau Nike itu Korea. Baru ngikut yang di bawahnya New Balance, Puma, terus Asics. Asics itu kan luar, Bang, bukan Asics itu luar. Itu saya nggak baru dengar itu. Asics. Yang Onitsuka itu yang lambangnya kayak huruf gambar A miring gitu, Asics. Ya, itu produk luar. Jadi itu teman-teman ya. Mudah-mudahan informatif ya, Bang ya. Iya. Jadi tahapan mulai dari beliau kerja ya kan, pernah jadi security, pernah dilatih TNI juga ya kan, sekarang jadi pengurus RT dan juga bekerja di pabrik sepatu Adidas ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat lah, informatif ya, Bang ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya kan. Mudah-mudahan video ini bisa ramai ya. Amin. Dan teman-teman sekalian bisa mendapatkan manfaat lah dari percakapan kita berdua ini ya. Cukup sekian, terima kasih, wassalamualaikum.